Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyebutkan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain, di antaranya saat lalu kita bahas bahwa Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah dengan berbagai macam cara yang sangat banyak, baik secara langsung dari Allah maupun dengan cara perantara malaikat Jibril. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW mendapatkannya dengan cara yang tidak seperti biasa. Kemudian di antara kekhususan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW adalah ikhtisasun Nabi SAW bi akhdhil mitsaqi lahu min jami'il anbiya'i bil imani bihi wa nusratih. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW yaitu semua para nabi telah mengikat perjanjian untuk mengimani Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Jadi hanya Nabi kita Muhammad SAW itu telah disumpah para nabi dan rasul sebelumnya untuk mengimani Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dalam surat Ali Imran ayat 81 Allah menegaskan, ingatlah tatkala Allah mengambil atau mengikat perjanjian semua para nabi, tatkala aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah, kitab suci mereka masing-masing nabi atau rasul bersama penjelasannya. Kemudian datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian seorang rasul utusan yang akan membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Jadi akan datang nabi terakhir, rasul terakhir, dia tidak mengingkari Taurat, Injil, Zabur, tidak menghapus secara total begitu saja, tidak membuang, tapi membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW. Maka sungguh kalian harus mengimaninya dan kalian pun harus menolongnya.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian setuju dengan hal ini dan kalian mengambil dan menerima perjanjian ini? Maka mereka pun semua para nabi dan rasul mengatakan, ya, kami menyetujuinya. Maka Allah mengatakan, fasyhadu, saksikanlah, dan aku bersama kalian termasuk yang ikut bersaksi. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita, inilah bedanya Rasulullah Muhammad SAW dengan nabi dan rasul yang lain. Maka hanya beliaulah yang mana semua para nabi dan rasul diikat perjanjiannya untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mahma ataitukum min kitabin wa hikmah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat ini, Allah mengatakan ketika kami beri kepada kalian kitab dan hikmah, jadi meskipun kami menurunkan kitab suci kepada kalian dan penjelasannya kepada kalian, tetapi apabila datang kepada kalian seorang rasul setelah kalian, maka fa'alaikumul iman bihi wa nusratih, maka kalian harus mengimaninya dan menolongnya. Wa idza kana hadzal mitsaqu syamilan likulli minhum tadhammana akhdahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jami'ihim wa hadhihi khususiyatun laysat li ahadin minhum siwa. Seperti yang kita katakan tadi. Jadi tatkala perjanjian ini mencakup semua para nabi dan rasul, maka hal ini mencakup, yaitu perjanjian ini diambil untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua para nabi dan rasul. Ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi penjelasannya sama dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa yang dikatakan Ibnu Katsir, bahwasanya nabi kita memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah semua nabi dan rasul telah diikat perjanjiannya oleh Allah untuk mengimani nabi rasul terakhir dan menolongnya apabila menjumpainya. Lalu di antara keistimewaan Rasulullah yang berikutnya adalah ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ahlal kitab lahum ilmun bih. Ini yang berikutnya, malam ini yang kedua. Di antara keistimewaan Nabi adalah bahwa ahlu kitab, kalau dikatakan ahlu kitab dalam Quran, dalam hadis, kita harus ingat, kalau dikatakan ahlu kitab atau ahlul kitab, maka artinya adalah Yahudi atau Nasrani atau kedua-duanya. Kalau nggak Yahudi maka Nasrani atau kedua-duanya, Yahudi dan Nasrani. Mereka dikatakan ahlul kitab. Mereka-mereka yang memiliki sandaran kitab dalam beragama mereka, baik itu Taurat maupun Injil. Mereka disebut ahlul kitab. Dan ahlul kitab dibandingkan dengan kaum musyrikin, maka ahlul kitab disebutkan masih ada hubungan dengan kaum muslimin meskipun mereka orang kafir. Maka Allah memberikan keringanan bagi orang Islam untuk memakan sembelihan ahlul kitab, sementara sembelihan orang-orang musyrik haram dimakan oleh orang Islam. Demikian pula Allah dalam Al-Quran membolehkan orang Islam laki-laki menikahi kaum wanita ahli kitab. Ini keringanan hukum Allah. Sementara orang Islam tidak boleh menikahi wanita musyrikah. Dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembelian yang disembelih oleh orang-orang ahlul kitab halal buat kalian orang Islam, dan sembelihan kalian orang Islam halal buat orang ahlul kitab. Demikian pula
wanita-wanita muslimah boleh dinikahi oleh orang-orang Islam laki-laki. Demikian pula wanita-wanita dari kalangan ahli kitab boleh dinikahi oleh seorang muslim laki-laki. Kalau dibalik tidak boleh. Contoh, seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh orang ahlu kitab laki-laki. Kenapa demikian? Karena Allah hanya memberikan rukhsah muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Kalau dibalik tidak boleh. Demikian pula diberikan rukhsah sembelian ahlu kitab boleh dimakan oleh orang-orang muslim. Tapi sembelian kafir-kafir yang lain yang bukan ahlu kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, atau musyrik dengan kemusyrikan yang besar yang telah dikeluarkan dari agama Islam oleh para ahlinya, para ulama, maka sembelian mereka tidak halal bagi orang Islam. Nah, maka ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani, terutama orang-orang Yahudi disebutkan dalam kitab-kitab mereka, mereka mengetahui benar-benar mengenal Nabi Rasul terakhir yang akan diturunkan, diutus oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan dalam kitab mereka, dalam Taurat terutama. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu itu disebutkan akan datang Rasul Nabi terakhir. Sementara di dalam kitab-kitab terdahulu tidak disebutkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan diutus setelahnya. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Lalu Allah menurunkan kitab buat Nabi Nuh. Di dalam kitabnya Nabi Nuh tidak ada keterangan bahwa nanti akan ada rasul atau nabi yang akan diutus setelah engkau, yaitu Musa misalnya. Atau misalnya tidak ada keterangan bahwa nanti akan diutus Nabi Ibrahim setelah kalian. Tidak ada. Atau di dalam kitab Suhuf Ibrahim, Ibrahim alaihissalam juga punya kitab. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Suhuf Ibrahim, itu kitab suci, kitab sucinya Ibrahim. Tidak dijelaskan bahwa akan datang Rasul setelah engkau wahai Ibrahim alaihissalam Musa, tidak ada keterangan. Atau dalam kitabnya Nabi Musa tidak disebutkan wahai Musa akan ada Rasul setelah kalian, setelah engkau, yaitu Isa, tidak disebutkan. Tapi dalam Taurat, dalam Injil disebutkan akan datang setelah kalian Rasul Nabi terakhir, ismuhu Ahmad. Ini nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah mengatakan, Qala ta'ala alladzina yattabi'una rasul an-nabiyyal ummi. Mereka, yaitu para nabi, ini mensifati para nabi. Allah mensifati para nabi. Mereka para nabi itu yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Mereka akan mengikuti nabi yang ummi. Nanti akan ada penjelasan. Ummi ini adalah tidak membaca, tidak menulis, dan itu termasuk keistimewaan Rasulullah. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Mudah-mudahan bisa nyampe nanti. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka akan mengikuti risalahnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya disebutkan ada nabi yang ummi di dalam kitab mereka, baik dalam kitab Injil maupun Taurat. Dan itu dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Shaf ayat 6. Allah mengatakan, tadi suratnya Al-A'raf ayat 157 tadi yang pertama. Yang kedua surat As-Saff ayat 6. Allah menegaskan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Kita artikan dulu, nanti kita lanjutkan. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, lo kenapa kok nggak dinasabkan kepada bapaknya? Isa ibnu Maryam, kok nggak kepada bapaknya tapi kepada ibnunya? Karena dia tidak punya ayah.
Termasuk mukjizatnya dia dilahirkan hanya melalui sang ibu saja. Ini mukjizat salah satunya. Ingatlah tatkala Isa bin Maryam mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada engkau, yang membenarkan apa yang ada di hadapan aku berupa Taurat. Jadi Isa diutus setelah Nabi siapa? Musa. Musa membawa Taurat, Isa membawa Injil. Artinya diturunkan Injil kepada beliau, sebagaimana Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, Musa diturunkan Taurat. Maka Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, aku datang kepada kalian membenarkan kitab yang ada di hadapanku, yaitu Taurat. Tetapi kata beliau, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tetapi aku memberikan berita, membawa kabar dari Allah, akan ada datang seorang Rasul setelah ini, namanya adalah Ahmad, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai beberapa nama. Di antaranya namanya yang paling tersohor adalah Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Qasim, Al-Qasim, kemudian Al-Mahi, Al-Hashir, dan lain sebagainya. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Cuman yang paling terkenal, yang pertama adalah Muhammad, yang kedua Ahmad. Di dalam kitab Injil disebutkan Ahmad, yang sama maknanya dengan Muhammad. Ahmad namanya terpuji artinya. Kemudian Muhammad pun juga yang dipuji, sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi Muhammad betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah agama yang paling sempurna, menyempurnakan agama-agama sebelumnya, maka orang-orang ahli kitab mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata, tidak mau mengikuti. Padahal kalau kita lihat ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa dahulu ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, para ulama mengurutkan kezaliman Yahudi dengan Nasrani. Itu Yahudi lebih parah daripada Nasrani. Semuanya zalim, tapi Yahudi lebih parah. Sifat-sifat buruk mereka lebih banyak. Di antara sifatnya pengkhianat, hasud, iri dan dengki. Kemudian keingkarannya luar biasa, syukur nikmatnya sangat kurang. Ini orang Yahudi. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah mengatakan dalam surat Shaf ayat 6, Nabi Isa memberitahukan kepada umatnya bahwa akan ada Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kitab-kitab Injil atau Taurat ada disebutkan Nabi terakhir, Nabi Muhammad, atau namanya Ahmad. Nah sekarang kalau kita ditanya, mana buktinya? Di dalam Injil dan Taurat tidak ada Nabi terakhir namanya Muhammad atau Ahmad. Tidak ada. Ketika ditanya, ketika dibuka, diteliti dari awal sampai akhir Injil atau Taurat, tidak ada. Berarti di mana ini? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di antara kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab adalah yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka itu yuharrif, mengubah-ubah kalimat-kalimat dalam kitab suci mereka, dipindah dari tempat aslinya, ada digeser, ada dihapus, diganti. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak zaman dahulu, terutama ketika diutusnya Rasulullah SAW. Padahal kalimat itu ada, tapi nyatanya tidak ada, sudah diganti, sudah dihapus. Loh kok tahu kita demikian? Ya, karena memang apa? Karena memang Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah tidak pernah menjamin kitab suci, Injil, Taurat atau yang lain itu tetap murni sampai hari kiamat. Tidak ada jaminan dari Allah. Tetapi Al-Quran, Allah sendiri menjamin
bahwasanya hanya Al-Quran ini kitab suci yang paling akhir, yang tetap murni, tidak akan salah, tidak akan berubah, tidak akan keliru cetakan. Ya, kalau ada yang keliru maka pasti akan diketahui. Allah menjamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya, kesempurnaannya. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keutuhan Al-Quran. Makanya Allah membuat cara sendiri-sendiri. Terserah Allah membuat cara menjaga Al-Quran. Allah memudahkan hafazah, hufadzul Quran. Allah memudahkan banyak orang-orang Islam yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ini termasuk penjagaan Allah. Bahkan anak kecil pun dimudahkan oleh Allah. Bahkan termasuk keistimewaan Al-Quran, Allah menjamin kemudahan menghafal Al-Quran, sehingga di dunia ini tidak ada satupun kitab suci yang dihafal oleh pemeluknya kecuali Al-Quran. Mana ada kisah orang Kristen menghafal Injil? Tidak ada. Atau ulamanya mereka tidak ada yang hafal. Bahkan kitab mereka berubah-ubah. Bagaimana mau dihafal? Perjanjian baru, perjanjian lama, edisi revisi, edisi terbaru, dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran yang betul-betul utuh, tidak berubah, sempurna, dan Allah mudahkan adanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau bisa kita menjadi bagian daripada mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Kalau kita tidak bisa, maka kita cetak anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa menjaga kemurnian agama Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang berikutnya juga demikian. Walladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi dalam surat Al-A'raf di situ dikatakan kelanjutan daripada surat Al-A'raf itu 157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Itu ada kelanjutannya. Para nabi itu akan mengikuti rasul dan nabi yang ummi. Lalu mereka, Allah mengatakan alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mana mereka telah menjumpai Nabi Muhammad ini tertulis di kitab mereka, baik Injil dan Taurat. Surat Al-A'raf ayat 157 lengkapnya. Coba nanti dilihat lagi kelanjutan ayat ini. Itu ada keterangan mereka mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Jadi kalau sekarang nggak ada, berarti dihapus. Karena Allah tidak menjamin kemurnian Taurat dan Injil, sedangkan Allah menjamin kemurnian Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan ada dalam sejarah Islam itu dikatakan bahwa ketika mereka orang-orang ahli kitab, terutama orang Yahudi, mendengar, menyimak, diberitahu oleh para ahli ilmu mereka, ulama mereka, orang-orang Yahudi, bahwasanya di dalam Taurat itu ada keterangan akan diutus Rasul terakhir. Di situ keterangannya adalah dia akan tinggal di suatu tanah atau suatu daerah yang banyak kurmanya. Yang banyak kurmanya. Ada keterangan demikian. Maka orang-orang Yahudi meninggalkan negerinya, berbondong-bondong mencari, karena di situ yang banyak kurma itu adalah Jaziratul Arab, ya, di bangsa Arab sana. Maka mereka mencari, mereka menemukan dua tempat mereka temukan, maka mereka segera mendudukinya. Bahkan mereka ada yang mendudukinya dengan paksa, yaitu Khaybar dan Yathrib. Dan memang dua tempat ini sangat-sangat subur, dan diantara yaitu pohon yang sangat-sangat bagus adalah pohon kurma, Khaybar dengan Yathrib, yang mana Yathrib ini sekarang menjadi namanya Madinah. Makanya di dalam sejarah Islam disebutkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata banyak sekali kabilah-kabilah Yahudi. Sebagaimana di Khaybar semuanya rata-rata orang Yahudi, sampai penduduk asli Khaybar tersisih
karena mereka punya sifat serakah, menguasai dengan paksa. Di Madinah pun juga mereka meskipun bercampur dengan orang-orang Arab di Madinah, tapi mereka punya sifat egois. Mereka sempat berusaha untuk ingin menguasai Madinah, maka terjadilah gesekan-gesekan dengan orang Arab. Terjadilah peperangan dengan orang-orang Arab. Mereka menghasut antara suku Arab Aus dan suku Arab Khazraj. Makanya suku Arab Aus dan Khazraj ini bertikai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ketika datang Islam bersatu. Nah, ketika mereka orang-orang Yahudi ini berada di Yathrib yang kemudian dinamakan Madinah, dan ada lagi yang tinggal di Khaybar, lalu ternyata mereka mendengar yang mengklaim sebagai nabi itu adalah namanya Muhammad ibnu Abdillah al-Qurashi min Bani Hashim. Berarti apa? Berarti dari orang Arab. Mereka tadinya menyangka bahwasanya nabi itu adalah dari golongan kami, makanya mereka bergegas menguasai Madinah dan mereka bergegas menguasai Khaybar yang penuh dengan kurma. Mereka berharap bahwasanya salah satu dari mereka itu dijadikan sebagai nabi dari Yahudi. Ternyata orang Arab diangkat sebagai nabi, maka mereka tidak beriman. Sebelumnya subhanallah dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang-orang Yahudi itu ketika perang dengan orang Arab, itu yang selalu didengung-dengungkan itu adalah, awas kalian akan kami perangi bersama Rasul terakhir, awas kalian akan kami habisi dengan Ahmad. Begitu mereka mengatakan, karena mereka menyangka bahwasanya Ahmad ini adalah orang mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara doa mereka, jadi kalau perang, orang-orang Yahudi kalau perang, karena mereka sudah terlalu pede akan diutus di antara mereka satu orang menjadi nabi rasul terakhir, maka mereka berdoa, Allahumma ba'ath hadzal nabiyya alladzi najiduhu maktuban indana hatta nu'adzibal musyrikin wa naqtulahum. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana turunnya ayat tentang keterangan di dalam kitab Taurat Injil itu ada nama Nabi Muhammad. Itu orang-orang Yahudi dahulu ketika berperang, tentu saja dengan bangsa Arab, baik di Madinah, di Khaybar, mungkin juga di Mekah atau di Jaziratul Arab, mereka berdoa isinya adalah, ya Allah, utuslah segera nabi yang kami dapati di kitab kami, itu adalah orang kami sendiri, sehingga kami bisa menghukum orang-orang musyrik dan kita membunuh mereka. Orang musyrik maksudnya orang Jaziratul Arab, di antaranya adalah penduduk Madinah, penduduk Khaybar yang bukan Yahudi. Ketika mereka bertikai dengan Yahudi, Yahudi minta tolong kepada Allah, ya Allah segera turunkan nabi ini dari golongan kami sehingga kita bersama-sama menghabisi mereka. Tapi ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka iri dan dengki sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala Allah mengutus nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepada mereka orang yang mereka kenal selama ini. Artinya apa? Dalam kitab mereka, oh ternyata bukan dari golongan mereka, maka mereka segera ingkar. Maka Allah melaknat mereka, orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini tidak lain karena kedengkian. Allah menyebutkan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah menceritakan, loh kenapa kok bisa mereka ini tidak mau beriman? Kenapa mereka kok malah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu karena hasud. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan sifat hasud, iri dan dengki. Hasud, iri dan dengki kalau kita perturutkan itu menutupi kebenaran. Apa hasud, iri dan dengki? Hasud, iri dan dengki itu adalah perasaan benci, tidak suka ketika orang lain mendapatkan suatu kenikmatan. Itu adalah hasud, iri, dengki. Bahasa Arabnya hasad. Iyyakum wal hasad fa inal hasada yaqulul hasanat kama taqulul an-narul hatab.
Kata Nabi SAW, hati-hati kepada sifat hasud, iri, dengki, karena hasud itu akan menghabisi kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Habis kebaikan kita. Jadi orang-orang Yahudi, kok bisa mereka betul-betul ingkar, tidak mau beriman, padahal sudah disebut-sebut, sudah minta segera diturunkan oleh Allah Nabi ini atau diutus, tapi ketika diutus betulan mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka mengatakan dia ini sihir dan lain sebagainya, karena hasud, iri dan dengki. Allah mengatakan dalam Al-Quran, banyak di antara ahli kitab itu yang menginginkan supaya kalian itu kembali lagi musyrik. Jadi orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad ini tidak disuka oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkeinginan bagaimana supaya orang-orang Islam, para sahabat Nabi, kembali kepada musyrik, kesyirikan lagi setelah mereka beriman. Karena apa? Karena hasad dan dengki dari diri mereka setelah jelas kebenaran buat mereka, setelah nyata-nyata bahwasanya ini loh Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, dan Allah Maha tahu kepada siapa diturunkan risalah ini, mana yang lebih maslahat, dan siapa yang berhak mendapatkan tugas sangat berat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dari sejak masa mudanya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mendengarkan musik. Ada disebutkan dalam kisah bagaimana beliau di masa muda. Nabi Muhammad ini sudah dikenal jauh dari kemaksiatan dan tidak pernah mendengar musik. Sampai dalam riwayat-riwayat sejarah seperti yang diutarakan oleh Al-Mubarakfuri, Ibnu Hisham dan lain sebagainya dari ahli sirah, mereka menyebutkan sebuah peristiwa penting. Di masa anak-anak, ketika beliau bermain-main dengan anak-anak yang sebayanya, maka dia ingin melihat kegaduhan, keramaian di tengah kota Makkah. Dan saat itu dia sambil mengembala kambing. Maka anak-anak yang lain diminta untuk menjaga kambingnya. Kemudian Nabi Muhammad kecil pergi mendekati tempat tersebut, ingin tahu apa itu. Ternyata ketika pergi, Allah jadikan dia ngantuk, tertidur di tempat itu sampai apa? Sampai pagi hari, dan acaranya itu malam hari, sehingga Allah membuat dia itu tertidur sampai pagi hari. Yang membangunkan dia adalah matahari yang terik panas, sehingga dia kembali ke tempatnya teman-teman. Ditanya oleh teman-temannya, apa yang kamu lihat? Saya tidak melihat apa-apa, karena memang tidak melihat apa, tidur. Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah demikian pada hari berikutnya, ternyata terjadi sama persis. Tertidur lagi, kemudian pulang, tidak melihat apa-apa. Penjagaan dari Allah. Jadi itulah calon Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai kemaksiatan. Padahal itu acaranya adalah disebutkan dalam sirah tersebut, acaranya adalah pernikahan penuh dengan alunan musik dan semisalnya, diantaranya seruling atau alat-alat musik yang lain. Tapi Allah menjaga dia sehingga dia tidak mendengar apalagi melihat sebuah kemaksiatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang-orang Yahudi hasud, iri dan dengki kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam, maka ini semakin menunjukkan bahwasanya agama Islam lebih baik daripada Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang yang hasud itu tidak lebih baik daripada yang dihasuti. Orang yang dengki tidak lebih baik daripada yang didengki, karena yang didengki ini biasanya lebih punya kelebihan. Maka ketika dia dengki terhadap agama Islam, orang-orang Yahudi dengki kepada agama Islam, maka ini menunjukkan semakin memperjelas bahwasanya Islam lebih baik daripada agama Yahudi. Dan memang benar, Islam adalah agama terakhir, penyempurna, agama yang tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama antara agama Islam dengan agama yang lain. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi adalah hanya agama Islam. Oleh karena itu sangat miris ketika ada orang atau orang terkenal atau tokoh kemudian mengatakan semua agama sama. Ini sangat betul-betul disayangkan, apalagi dari orang-orang yang bergelarnya tinggi-tinggi mengatakan semua agama Islam, semua agama sama. Tujuannya semuanya satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi caranya saja berbeda-beda. Semuanya sama, tidak ada kelebihan.
Islam atau yang lain sama. Kalau kita katakan demikian, lalu mana firman Allah, lakum dinukum waliyadin? Untukmu silakan agamamu, untukku agamaku. Lihat bagaimana awal kisah turunnya ayat tersebut, surat Al-Kafirun. Ternyata di situ adalah bujukan orang-orang musyrik supaya Rasulullah dan para sahabatnya bisa datang ke acara keagamaan mereka. Lalu Rasulullah menolak. Kemudian mereka terus membujuk. Kemudian mereka akhirnya mengatakan, ya sudah, sekali saja datang. Tetap tidak mau. Maka turunlah ayat-ayat, diantaranya adalah lakum dinukum waliyadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah ini nanti kita akan bahas yang ketiga, yaitu keistimewaan atau kekhususan Nabi. Beliau memiliki sifat ummi. Nanti akan kita jelaskan apa itu ummi. Apakah ummi itu berarti orang yang tidak cerdas? Tentu saja tidak. Nanti akan kita jelaskan bagaimana umminya Rasulullah SAW. Kita sekarang sudah adzan. Setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Silakan. Kita tambahkan satu lagi supaya kita bisa mendapatkan tiga hal dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu ikhtisasun Nabi SAW bikaunihi ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Di antara keistimewaan Nabi adalah beliau adalah seorang ummi, yang mana dia tidak membaca dan tidak menulis, tidak membaca tulisan dan tidak menulis tulisan. Lain dengan membacakan. Membacakan itu membacakan seperti menyampaikan, itu membacakan Al-Quran meskipun tidak melihat tapi membacakan. Jadi Rasulullah itu tidak membaca tulisan dan tidak menulis tulisan, tapi beliau membacakan Al-Quran tanpa melihat tetapi menghafalnya. Ini maksudnya. Sementara orang-orang yang lain di antara mereka belajar menulis, belajar membaca, sehingga mereka membaca tulisan, menulis tulisan. Rasulullah tidak menulis tulisan, tidak membaca tulisan. Ini maksudnya. Dan apa yang ada
ilmu yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia dapatkan dengan cara mendengar. Kebanyakannya. Qala ta'ala alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Satu, dalil menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah seorang yang tidak membaca, tidak menulis. Keterangan sama dengan yang tadi dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan para nabi itu adalah mereka yang mengikuti rasul terakhir nabi yang ummi. Ummi artinya tidak membaca, tidak menulis. Sekali lagi, tidak membaca, tidak menulis maksudnya tidak membaca tulisan dan tidak menulis tulisan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa bicara, bisa, bahkan lugas kalau bicara fasih. Menyampaikannya dengan gamblang. Bahkan Rasulullah SAW memiliki keistimewaan utiya jawami'ul kalim. Dia diberikan kemudahan menyampaikan bahasa yang lugas, ringkas tapi maknanya luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang berikutnya waqala ta'ala wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Dan kamu dahulu tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya. Jadi Rasul itu tidak pernah membaca kitab Taurat, Injil atau yang lain-lain, tidak pernah. Karena memang Rasul tidak membaca, tidak bisa membaca. Demikian pula kamu pun juga tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Kalau demikian adanya berarti orang-orang yang ingkar itu benar-benar ragu. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu buat Al-Quran sendiri. Dibantah oleh ayat ini. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Taurat, Injil, tidak pernah. Sehingga apa? Mungkin saja ini sebagai bahan untuk menulis kitab Al-Quran. Itu terbantah. Rasul nggak pernah mempelajari kitab Injil, Taurat. Kemudian Rasul pun juga tidak pernah menulis. Ini bantahan, mereka mengatakan Rasul nulis Al-Quran. Tidak pernah. Berarti yang sampai kepada Nabi adalah wahyu. Rasul tidak menulis kemudian diserahkan sahabatnya, ayo perbanyak. Tidak. Karena Rasul tidak pernah menulis. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Wa akhraja syaikhani min hadits Ibnu Umar annahu qala inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asy-syahru hakadha ya'ni maratan 29 wa maratan 30. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang tidak baca tulis. Kami semua rata-rata tidak membaca, tidak menulis, kemudian tidak pula menghitung dengan tulisan. Kalau menghitung bulan, maka bulan itu bulan Hijriah tidak lepas begini atau begini, yaitu 29 atau 30. Jadi Rasulullah mengisyaratkan 29 itu demikian 2 kali. Demikian, kemudian ditekuk 1, 29 atau 30, demikian 3 kali. Itu bahasanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang yaitu jumlah hari-hari dalam sebulan. Jadi dalam sebulan itu tidak pernah lebih dari 30. Kalau bulan biasa, bulan umum mungkin, tapi kalau bulan Hijriah yang diridhai oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 30. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW ummi. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, "Kana nabiyyukum ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u wa la yahsab." Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas mengatakan sama dengan apa yang ditulis di dalam kitab ini, Nabi kalian Muhammad itu adalah ummi. Apa maknanya? Tidak menulis, tidak membaca, dan tidak menghitung dengan tulisan. Kemudian kalau ada yang bertanya, berarti Nabi Muhammad kurang cerdas, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Mungkin ada anggapan demikian. Jawabannya bukan demikian. Justru ini keliru, bertolak belakang dengan kondisi Rasulullah. Allah tidak akan mengutus seorang nabi kecuali orang cerdas, karena tugasnya berat. Menyelesaikan urusan umat, menyelesaikan perselisihan, menjelaskan kebenaran, maka pasti cerdas. Tidak ada nabi bodoh. Maka para ulama mengatakan
orang yang tidak membaca dan tidak menulis bukan berarti dia adalah bodoh. Justru kadang-kadang dan kondisi seperti ini ketika melihat Nabi bagaimana kondisinya menunjukkan kecerdasan luar biasa bagi Nabi SAW. Ketika dia tidak belajar membaca nulis, tapi ternyata dia bisa menyampaikan dengan lugas, ini malah menunjukkan kecerdasan luar biasa pada diri Rasulullah. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Satu, kenapa orang tidak belajar baca tulis kok bisa? Bahkan dia menjadi penyampai risalah. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia tanpa belajar baca tulis, tapi dia mampu berbicara dengan bahasa fasih. Dikatakan oleh para ulama, satu, ternyata banyak dari kalangan orang-orang jahiliyah dahulu dikenal pandai-pandai, tetapi mereka tidak bisa baca tulis. Pembesar-pembesar Quraisy dahulu tidak baca, tidak tulis, tapi mereka menjadi pemimpin. Tidak mungkin pemimpin yang diangkat adalah orang bodoh, orang yang gak cerdas. Pasti diangkatlah orang yang cerdas, yang biasa menyelesaikan masalah dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang-orang Arab dahulu dikenal dengan istilah ummiyun, orang-orang yang ummi. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak baca, tidak tulis, tidak membaca, tidak menulis. Ternyata mereka Masya Allah orang-orang yang maju. Kemudian mereka adalah orang-orang yang dalam hal ekonomi misalnya ternyata luar biasa, ya, dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua alasannya kenapa orang yang tidak belajar membaca nulis atau tidak bisa membaca nulis itu bukan berarti bodoh, malah justru isyarat kepada kecerdasan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwasanya justru orang yang tidak belajar baca tulis tapi dia bisa menyampaikan, bisa membawakan tulisan, bisa menyampaikan bacaan meskipun dia tidak belajar baca, maka ini menunjukkan kekuatan hafalannya, kecerdasan otaknya. Dia bisa menyampaikan dengan lugas, pakai hafalannya adalah dengan kecerdasan akal. Makanya para ulama mengatakan biasanya orang yang diberi musibah, ya, orang yang diberi musibah kehilangan mata, ya, itu biasanya Allah mengganti dengan kecerdasan akal pikiran, terutama untuk menghafal. Ini biasanya. Jadi kalau orang itu diberi musibah buta matanya, itu Allah mengganti biasanya, Masya Allah, hafalannya kuat luar biasa. Hanya dengan mendengar beberapa kali langsung hafal. Dan itu terbukti banyak. Lihat bagaimana Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, buta matanya umur 20 tahun. Tapi 20 tahun di situ dia menjadi mufti. Sampai meninggal dunia dia menjadi mufti. Tidak ada duanya saat itu. Paling cerdas saat itu, dijadikan rujukan dalam fatwa, menjadi mufti besar Saudi Arabia. Dan ketika dia meninggal dunia, subhanallah, yang menggantikannya seorang yang sama, yaitu Abdul Aziz Al-Syeikh, seorang yang diberi musibah oleh Allah, buta matanya juga, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi kalau antum mendengar ketika ditanya, Syekh apa hukumnya ini, langsung keluar seperti radio di setel. Langsung keluar sendiri, ini haram, dasarnya demikian, firman Allah demikian. Tidak hanya satu dalil yang disebutkan, kadang-kadang sampai 5 dalil Quran, nanti dikuatkan dengan hadis. Rasul juga bersabda demikian, Rasul bersabda demikian. Tidak cukup demikian, perkataan ulama disampaikan, hafal 100% tanpa melihat. Dan mereka punya kelebihan. Itulah justru orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis karena tidak belajar, tapi dia bisa menyampaikan dengan lugas tulisan-tulisan, itu dia menggunakan hafalannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW ternyata beliau ketika tidak membaca, tidak menulis, dia menyampaikan Al-Quran yang utuh kepada masyarakat. Yatslu alaihim ayatih, beliau Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada umat. Ini kalau nggak cerdas tidak mungkin. Hanya mendengar beberapa kali dari Jibril, diingat, dihafal, diingat-ingat lagi, disampaikan kepada umat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang perlu diketahui bersama bahwasanya
bukanlah ukuran atau standar orang cerdas itu adalah orang yang banyak membaca, banyak menulis. Belum tentu. Karena membaca menulis itu sarana untuk mengetahui ilmu. Ya, baca, nulis, ini sarana untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang cerdas itu adalah yang memiliki ilmu, caranya bagaimanapun terserah, yang penting dia punya ilmu dan disampaikan dan diamalkan. Itu adalah orang cerdas. Kadang-kadang kita ini belajar, baca, biasa-biasa saja, tapi orang yang mendengar saja luar biasa pinternya. Tetapi patokannya di sini adalah orang cerdas adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ada orang-orang cerdas ya, yang mana mereka tetap tidak bisa baca tulis. Lihat bagaimana Abdullah ibnu Umi Maktum. Karena dia adalah orang yang pintar, bisa melantunkan adzan dengan baik, diangkat sebagai muadzin tetap. Padahal dia buta. Lihat bagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pertanyaannya, Abu Hurairah itu bisa nggak menulis, bisa membaca kira-kira? Abu Hurairah yang terus-menerus belajar hadis Rasulullah sampai larut malam sehingga dia tidak mampu bangun malam untuk witir di akhir malam, sehingga Rasulullah wasiatkan untuk witirnya sebelum tidur. Nah, sekarang Abu Hurairah ini, dia ini ummi atau tidak ummi? Buta huruf atau tidak? Jawabannya, Abu Hurairah termasuk yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, mengandalkan hafalan. Makanya beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi itu yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali aku, kata dia. Hanya saja satu yang aku bisa kalah. Siapa itu? Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Beliau mengatakan, hanya saja aku tidak seperti Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kata beliau, kenapa demikian? Fa innahu kana yaktubu wala aktub. Karena dia pada masa belajar hadis dia pakai nulis, sedangkan aku tidak. Jadi kalau periwayatan hadis tertulis atau hadis-hadis yang disimpan dalam tulisan, itu yang memperbanyak atau yang banyak adalah Abdullah bin Amr bin As. Yang disampaikan Abu Hurairah hanya hafalannya saja. Tetapi ternyata subhanallah, ini tawaduknya Abu Hurairah. Ternyata setelah wafatnya mereka semua, ternyata yang lebih banyak diriwayatkan oleh para ulama malah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bukan Abdullah bin Amr bin As. Mengungguli orang yang bisa membaca menulis. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka apakah kemudian pada zaman Rasulullah tidak ada orang yang menulis? Tadi ada kita sebutkan Abdullah bin Amr bin As. Kita punya Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang memang ditugaskan oleh Rasulullah khusus mencatat Al-Quran, khusus. Kemudian Abdullah bin Amr bin As khusus mencatat hadis. Sedangkan Abu Hurairah menghafalnya. Jadi lengkap, ditugasi satu-satu oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah mentakdirkan Nabi terakhir ini ummi, tidak membaca, tidak menulis? Tadi kita sebutkan sudah jawabannya, tuduhan bahwasanya Rasulullah orang nggak cerdas sudah terbantah. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah itu adalah seorang ummi? Jawabannya yang pertama, ada 3. Yang pertama, karena Allah telah menjanjikan dalam kitab Injil dan Taurat itu akan diutus seorang nabi yang ummi. Maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah pasti akan mengutus nabi terakhir ummi sesuai dengan sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad ini dalam keadaan ummi? Yang kedua adalah supaya sama dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Karena kondisi masyarakat Arab dahulu adalah ummiyun. Mereka rata-rata orang-orang yang tidak membaca, tidak menulis. Maka demikianlah Allah mengutus kepada mereka orang yang sama dengan mereka, supaya tidak ada alasan mereka itu mengingkari. Loh, kok bisa begini? Kami tidak. Sama-sama kondisinya. Sehingga yang mengingkari maka mereka tidak ada hujah bagi mereka. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling penting,
Ya. Yang ketiga dan yang ini paling penting adalah untuk membantah tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengarang Al-Quran dengan tulisan dan pikirannya. Ternyata Nabi tidak pernah menulis, kemudian juga tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, sehingga terbantahlah ada orang mengatakan itu pikiran Nabi Muhammad saja Al-Quran itu. Tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya, kami silakan. Kita kasih waktu sedikit ya. Betul. Ya, ada pertanyaan, bagaimana dengan kondisi Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja? Jawabannya para ulama mengatakan ini tidak kontradiksi. Tapi Rasulullah memang punya para penulis. Kalau sekarang istilahnya sekretaris. Ya, disebutkan oleh para ulama termasuk sekretaris Rasulullah saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara ada hadis yang menceritakan bagaimana Ali menjadi sekretaris Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, terjadi perjanjian, kemudian Ali diperintahkan untuk menulis surat perjanjian. Sampai ada diskusi saat itu. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan, tulislah wahai Ali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin Rasulullah, tulis wahai Ali. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, jangan ditulis demikian, kami tidak kenal Muhammad Rasulullah, kami ingkari Muhammad itu Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, hapus, ganti min Muhammadin ibnu Abdillah. Ganti wahai Ali dengan tulisan dari Muhammad anaknya Abdullah. Ali heran, wahai Rasulullah, bukankah kamu Rasulullah, kenapa dihapus? Sudah tulis saja, ini untuk kemaslahatan dan kita tidak bohong, karena memang Muhammad anaknya Abdullah, tidak ada salah. Ta'liful qulub, selama tidak bohong. Dan ini sebuah kaidah dalam ta'liful qulub, itu boleh kita tidak menyampaikan suatu saat kebaikan, kebenaran, asalkan kita tidak bohong. Bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tapi untuk kemaslahatan. Maka ditulislah min Muhammad ibn Abdillah, dan seterusnya sampai terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Demikian pula Rasulullah pernah menulis kepada Muqawqis, yaitu raja-raja juga di Habasyah, ya, Raja Najasyi dan lain sebagainya. Bahkan dengan surat itu ada dikirim hadiah. Kemudian ketika dikabari bahwasanya para raja-raja itu tidak akan mau menggubris surat kecuali ada stempelnya, maka Rasulullah membuat stempel dan dijadikan sebagai cincin, dipakai sehari-hari untuk mentempel surat-suratnya. Baru kemudian dikirim kepada raja-raja dan akhirnya dibaca oleh mereka. Ada mereka yang beriman, ada yang mereka mengingkari. Intinya adalah Rasulullah tidak menulis langsung dengan tangannya, tapi menyuruh para sahabatnya yang menulis. Allahu a'lam. Iya, silakan. Ada yang lain? Iya. Kenapa? Ya. Tadi dikatakan perjanjian Allah yang diikat untuk para nabi dan rasul adalah mengimani Nabi Muhammad dan menolongnya. Ini menolong apa maksudnya? Dijawab oleh para ulama bahwasanya andaikan kalian menjumpai Nabi Muhammad, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti dan menolongnya. Andaikan kalian menjumpai, ya. Ternyata ada nggak nabi yang menjumpai Nabi Muhammad? Ada. Siapa itu? Nabi Isa nanti. Itu nanti ya, satu. Yang kedua, paling tidak kalian itu menjelaskan kepada umat, ini termasuk menolong Nabi Muhammad dan agama Islam. Jadi menolong Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada umat, nanti di akhir zaman ada nabi terakhir, rasul terakhir dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka itu pun juga termasuk menolong Nabi Muhammad dan menolong agama Islam. Dengan menjelaskan itu sudah dikatakan sebagai menolong agama Islam, menyampaikan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kenapa? Iya. Rasul maksudnya apanya? Tulisannya ya. Ya. Tidak harokat, tidak ada titik. Ya, tidak ada panjang pendek dulu. Ya.
Ya. Ada pertanyaan yang bagus tentang rasem penulisan mushaf yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah seperti siapa? Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Ada sekitar 4. Ana lupa nama-namanya. Ada sekitar 4 ya. Nah, bagaimana Rasul tidak menulis dan membaca, kemudian menyuruh sahabatnya menulis? Bukankah Nabi juga meneliti juga? Katanya tidak menulis dan tidak membaca. Tapi ini atas petunjuk Rasulullah SAW. Dijawab bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh dan Rasulullah SAW membacakannya. Adapun ilmu menulis dan ilmu membaca itu ada pada sebagian para sahabat Nabi yang bisa membaca dan nulis saja. Tetap Nabi tidak membaca, tidak menulis. Kemudian nanti akan diketahui ketika ditulis oleh sahabat Nabi, kan akan dibaca. Jadi ilmu menulis, ya, ilmu membaca ini ilmu yang sifatnya itu baku, tidak berubah. Maka orang yang menulis, mampu menulis, itu pasti sinkron dengan bacaan. Orang yang tidak punya kemampuan menulis dan membaca, ketika dibacakan tulisan sama. Jadi kita katakan bahwasanya Rasulullah memang menyuruh menulis Al-Quran dan hadis, tapi tetap Rasulullah SAW tidak melihat langsung tulisannya karena memang Rasulullah tidak membaca dan menulis. Adapun rasem itu tauqifi, itu adalah ilmu yang sifatnya baku, dipelajari oleh para sahabat Nabi. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang memang diperintahkan untuk belajar membaca menulis karena itu adalah kemampuan yang sangat berharga pada saat itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama dahulu kalau ada budak yang punya kemampuan baca tulis maka harganya lebih mahal dahulu itu. Kalau tidak punya kemampuan baca tulis harganya turun. Karena apa? Karena ini ilmu. Jadi ilmu baca tulis ini bisa dipelajari. Sehingga apa? Sehingga makanya penulisan-penulisan seperti ini diketahui kaidahnya oleh orang-orang yang mempunyai ilmu baca tulis, ya, dan disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika setelah ditulis lalu dibacakan sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan dibacakan Rasulullah, maka itu sama, maka tidak ada masalah. Oleh karena itu meskipun kalau kita melihat Al-Quran yang cetakan Madinah ya, itu tidak ada kadang-kadang panjang tapi dibaca panjang. Kalau tulisannya kaidahnya itu pendek tapi dibaca panjang. Tapi biasanya dikasih tanda. Kemudian dahulu tidak ada titik 1, 2, 3, tidak ada. Tapi kenapa bisa orang itu tidak berbeda? Di antaranya karena mereka mengandalkan hafalan. Ya, jadi tidak hanya sekedar menulis. Jadi tulisan ini dicocokkan dengan hafalan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tulisan ini dicocokkan dengan hafalannya Nabi SAW sehingga tidak berbeda. Jadi kalau dahulu, dan kita bersyukur ya kepada para ulama yang membuat titik-titik dalam Al-Quran itu, ba, titik 1 bawah, ya, titik 2 bawah, sa, titik 3 atas. Dahulu sama semua melengkung begini. Tapi ketika diberi titik, dikasih fathah, kasrah, dahulu tidak ada. Seperti kitab gundul dahulu itu. Sudah nggak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Tapi para ulama berijtihad mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka punya. Bahasa Arab, ilmu nahwu saraf diterapkan dalam mushaf Al-Quran sehingga semakin jelas. Apabila ada kekeliruan maka dikembalikan kepada yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab ini. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.